Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Nurhayati, NIM T 20193138, Prodi MPC 3. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami tentang teknik penyelesaian konflik kelompok. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan yaitu teknik penyelesaian konflik kelompok dalam membangun kelompok atau group building. Kelompok adalah sekumpulan individu yang mempunyai tujuan yang sama yang ingin dicapai. Dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerjasama yang baik, saling berbagi rasa, saling menghargai, dan saling memberi semangat antar anggota kelompok. Ada beberapa hal yang mempengaruhi pembentukan kelompok, antara lain adanya komunikasi, motivasi, kompetisi, kerjasama, dan mampu mengelola konflik. Lalu bagaimana untuk meminimalkan terjadinya konflik? Untuk meminimalkan terjadinya konflik, maka perlu adanya manajemen konflik, yaitu mengelola konflik yang akan terjadi. Mengelola konflik di sini tidak berarti kita harus menghindari konflik, apalagi menguburnya, karena bagaimanapun konflik memang harus ada. Menekan konflik juga cenderung mengundang hadirnya kesalahpahaman yang tidak mewakili kepentingan siapapun. Bahkan, menurut penulis buku Sosial Konflik, tanpa konflik keadilan sulit bisa diwujudkan. Karenanya, mengubur konflik akan sama artinya dengan menyimpan bom sosial yang siap meledak kapan saja ketika ada kesempatan yang memicunya. Namun, sebaliknya, mengelola konflik itu juga tidak berarti harus membiarkan apalagi menunggu suburkan konflik. Mengelola konflik di sini berarti cerdas memilih dan menentukan strategi pengelolaannya. Salah satu teknik penyelesaian konflik dalam kelompok yaitu dengan membangun kelompok atau group building. Apa sih group building itu? Loe menyatakan bahwa group building merupakan metode pelatihan yang didesain untuk meningkatkan efektivitas tim atau grup yang diarahkan untuk meningkatkan keterampilan peserta dalam rangka menunjang efektivitas tim. Hal yang menjadi penting dalam pembangunan kelompok adalah bagaimana melanggengkan atau mengupayakan eksisnya suatu kelompok. Dengan ini sangat ditentukan oleh individu-individu yang ada dalam kelompok itu sendiri. Untuk itu, yang harus dimiliki oleh individu-individu dalam kelompok itu adalah adanya sebuah ikatan sosial di antara mereka yang diharapkan akan menimbulkan rasa kepemilikan dan kepedulian individu pada kelompok yang telah didirikan. Untuk membangun ikatan sosial, dibutuhkan sebuah kesadaran pada masing-masing individu yang didasari atas masalah dan kebutuhan bersama. Ujungnya, diharapkan akan ada gerakan bersama untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan bersama, yang pada akhirnya akan terbentuk solidaritas dalam kelompok. Dalam menyelesaikan konflik kelompok dengan group building, ada beberapa metode. Yang pertama, ada adventure learning. Adventure learning ini berfokus pada pengembangan keterampilan kerjasama dan kepemimpinan melalui aktivitas outdoor yang terstruktur. Yang kedua, yaitu dengan team training, yaitu mengkoordinasikan setiap performa individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, performa tim terdiri dari pengetahuan, sikap, dan perilaku. Yang terakhir yaitu action learning. Menurut Noe, action learning memberi tim atau kelompok kerja suatu permasalahan aktual, meminta mereka untuk bekerja menyelesaikan permasalahan tersebut dan berkomitmen pada rencana aksi, serta kemudian meminta mereka untuk bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana tersebut. Dengan menggunakan group building, tentunya pasti ada keuntungan. Menurut Todrick, keuntungan yang diperoleh dari group building yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan untuk merespon kebutuhan proyek. Yang kedua, mampu merespon kebutuhan dengan lebih akurat, meningkatkan motivasi tim. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan tim secara bersamaan. Yang keempat, membawa proyek selesai tepat waktu.
Yang kelima, meningkatkan komitmen anggota tim sebagai bagian tim secara efektif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.